Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa 1 Februari 2022. Pekan biasa keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Samuel, bab 18 ayat 9 dan 10, 14b, 24, 25a, dan 30, dan bab 19 ayat 3. Mazmur bab 86 ayat 1 sampai dengan 6, dan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara,
datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya bukanlah orang yang paling malang. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seringkali orang yang datang membawa persoalan mempunyai keyakinan bahwa pengalaman yang dia alami dan hadapi adalah pengalaman yang paling berat dan buruk dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dialah satu-satunya orang yang paling malang dan menderita. Mungkin kita juga masuk dalam urutan itu. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Kristus, beban persoalan yang kita hadapi tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Kitab kedua Samuel mengisahkan bahwa Daud dilawan oleh anaknya sendiri, Absalom. Daud dibikin susah oleh anaknya. Tetapi ketika Absalom dikalahkan oleh para prajuritnya dan Absalom mati, Daud sangat bersedih hati. Semula orang-orang mengira bahwa Daud akan bersukacita. Ternyata begitu Daud mendengar kalau anaknya mati, ia sangat bersusah hati dan berkabung. Markus mengisahkan dua tokoh yang sangat menderita. Seorang perempuan yang sudah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Sudah banyak orang pintar dan dukun didatangi untuk menolong dia. Keadaannya bukan semakin baik, namun bertambah buruk. Demikian halnya anak perempuan Yairus hampir mati. Dengan hati yang diliputi kesedihan dan penderitaan yang mendalam, Yairus memohon agar Yesus meletakkan tangan atas anaknya agar beroleh kesembuhan. Injil hari ini menampilkan dua tokoh
yang mengandalkan belas kasih Tuhan, sekaligus mengajarkan nilai baru bagi kita, yaitu ketekunan dan ketabahan. Seperti Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu, kita juga perlu sabar dan tekun dan tak pernah surut mencari Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mujizat penyembuhan terjadi dalam diri dan hidup kita asal iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan tidak luntur, tidak bercabang, tetap kuat dan utuh. Sering kita meragukan kemurahan Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak peduli terhadap nasib kita. Tuhan butuh kerjasama kita, bahwa kita mengandalkan campur tangan Tuhan dalam hidup, dalam suka dan duka. Kita merasa sangat membutuhkan Tuhan di saat kita menemukan jalan buntu. Akan tetapi, di saat beruntung, kita jarang bahkan tidak mengandalkan Tuhan. Lebih gampang mencari kambing hitam daripada mengakui kesalahan sendiri. Ingatlah, Tuhan amat baik bagi hidup kita. Kita bersyukur kepada-Nya. Kita bukanlah orang yang paling malang. Saudara, hening dalam doa. Sadari saat ini Yesus hadir di hadapanmu. Sampaikan permohonanmu yang sangat mendesak. Lalu perhatikan jawaban Yesus terhadap permohonanmu. Rasakan dan bukalah hatimu terhadap pesan Yesus. Bersyukurlah kepada-Nya, karena Anda bukanlah orang yang paling malang. Tuhan menyertaimu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau mengasihiku dan mengetahui apa yang paling baik bagiku. Aku berserah diri kepadamu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.